Wal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa dan nantinya akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang akan menambah insya Allah ilmu kita di bulan suci Ramadan kali ini dan insya Allah dapat bernilai sebagai amalan ibadah. Dan Tribuners yang hari ini akan menyampaikan kembali siraman-siraman ataupun juga ceramah-ceramah, yakni ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Pondok Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Kita sudah mulai Alhamdulillah. masuk ke pertengahan bulan puasa ya Pak Kiai. Segar sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Dan ketika di episode sebelumnya Tribuners kita sudah membahas tentang bagaimana peranan orang tua mendidik dan bertanggung jawab kepada anaknya, mungkin hari ini dapat diberikan juga Pak Kiai mengenai seperti apa bakti anak kepada orang tua. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah reda kepada hamba jika hamba itu mendurhakai orang tuanya. Karena redanya Allah tergantung daripada redanya kedua orang tua. Olehnya itu, sebagai anak, seyogianya bersyukurlah bagi yang masih hidup orang tuanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Olehnya itu berbaktilah kepadanya. Dan bagi yang sudah meninggal orang tuanya, di bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah adakan buka puasa lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu termasuk kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Kalau tidak bisa di rumah untuk acara buka puasa, kirim kue buka puasa ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk orang tuaku, almarhum Anu bin Anu, almarhumah Anu binti Anu gitu. Dan pahalanya jangan saya dihalangi ya Allah. Ampunkan dosanya orang tuaku, ampunkan juga dosaku. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua. Kemudian seringlah untuk doa, termasuk baca Fatihah. Baca Fatihah buat orang tua. Fatihah itu adalah doa. Siapa sih yang berkata Fatihah bukan doa? Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu tergantung apa yang diniatkan. Apapun hajatnya kepada Allah, jadikan Fatihah adalah doa. Contoh, anak-anaknya nakal, bandit. Sambil ngusap-ngusap kepalanya baca Fatihah lalu berkata, ya Allah dengan berkah Fatihah jadikan anakku ini anak soleh. Sebagaimana solehnya anaknya Nabi Ibrahim. Pun begitu. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Kalau buat kebaikan itu semudah kita mendoakan. Ya Allah, semoga cepat sembuh.
semudah kita membantu, semudah kita tersenyum, dan semudah kita menyapa. Semudah itulah berbuat baik. Semudah isi ulang, langsung sedekah kuota. Apapun, Fatihah itu adalah doa. Orang pindah rumah, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah buat berkala rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Orang nikahan, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Apapun kebutuhannya, yuk Fatihah. Orang yang sudah meninggal, anaknya bacakan Fatihah buat orang tuanya. Ada pernah nanya saya, dia bilang, halo Ustaz, kalau kirim Fatihah buat orang tua yang telah meninggal, apa sampai? Saya bilang, insya Allah sampai. Ada enggak tandanya Ustaz kalau sampai? Saya berkelakar bahwa ada tandanya sampai. Tandanya apa itu Ustaz? Kalau sampai apa tandanya? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim, tidak ada yang kembali. Itu pertanda sampai. Itu kalau COD salah alamat, pasti kembali. Jadi semua nyampai karena tidak ada yang kembali. Dia bilang lagi loh, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami apa hubungannya dengan orang mati? Oh, beragama jangan akal-akalan. Mestinya nanya dong. Dalilnya apa? Kan gitu. Maka kita memakai dalil yang umum. Karena dalil itu ada dalil yang sifatnya umum. Ada dalil yang sifatnya khusus. Kalau baca Fatihah itu dalil umum. Afdal doa alhamdulillah. Seafdal doa adalah alhamdulillah. Jadi artinya adalah alhamdulillah atau Fatihah. Doa apapun yang diinginkan. Silakan baca Fatihah. Termasuk bakti anak kepada orang tua. Keseringan anaknya mengirimkan Fatihah orang tuanya. Membacakan Fatihah orang tuanya. Jangan nanya lagi kantor pos mana yang kirim. Astagfirullah. Ini namanya beragama sih pakai akal-akalan. Ya, jadi bakti anak kepada orang tua itu tadi buka puasa, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian baca Fatihah, doa untuk orang tua. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau panjang umur, anaknya boleh patungan. Anaknya berapa orang patungan sih sesama anak untuk mendaftar orang tuanya di masjid, tulis nama orang tuanya untuk penyembelih hewan kurban, almarhum Anu bin Anu. Nah, itu nyampai pahala kurban itu insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Cuma daging pembagiannya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Dan tentunya Alhamdulillah Tribuners kita kembali mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Khususnya bagi kita semua yang hari ini Alhamdulillah orang tua kita masih hidup, masih lengkap. Maka kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak itu lebih luas ya Pak Kiai. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak menemani dapat memberikan doa dan pahala-pahala yang seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, seperti misalnya mengadakan berbuka puasa atas nama beliau dan seterusnya. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih masih menyaksikan program Syiar Ramadan pada hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas kesempatan dan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa dan nantinya akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang akan menambah insya Allah ilmu kita di bulan suci Ramadan kali ini dan insya Allah dapat bernilai sebagai amalan ibadah. Dan Tribuners yang hari ini akan menyampaikan kembali siraman-siraman ataupun juga ceramah-ceramah, yakni ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Pondok Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Kita sudah Alhamdulillah. mulai masuk ke pertengahan bulan puasa ya Pak Kiai. Segar sampai hari ini, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Dan ketika di episode sebelumnya Tribuners kita sudah membahas tentang bagaimana peranan orang tua mendidik dan bertanggung jawab kepada anaknya, mungkin hari ini dapat diberikan juga Pak Kiai mengenai seperti apa bakti anak kepada orang tua. Oh, iya, Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah reda kepada hamba jika hamba itu mendurhakai orang tuanya. Karena redanya Allah tergantung daripada redanya kedua orang tua. Olehnya itu, sebagai anak, seyogianya bersyukurlah bagi yang masih hidup orang tuanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Olehnya itu, berbaktilah kepadanya. Dan bagi yang sudah meninggal orang tuanya, di bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah adakan buka puasa lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu termasuk kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Kalau tidak bisa di rumah untuk acara buka puasa, kirim kue buka puasa ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk orang tuaku, almarhum Anu bin Anu, almarhumah Anu binti Anu, gitu. Dan pahalanya jangan saya dihalangi ya Allah. Ampunkan dosanya orang tuaku, ampunkan juga dosaku. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua. Kemudian seringlah untuk doa, termasuk baca Fatihah. Baca Fatihah buat orang tua. Fatihah itu adalah doa. Siapa sih yang berkata Fatihah bukan doa? Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu tergantung apa yang diniatkan. Apapun hajatnya kepada Allah, jadikan Fatihah adalah doa. Contoh, anak-anaknya nakal, bandit. Sambil ngusap-ngusap kepalanya baca Fatihah lalu berkata, ya Allah dengan berkah Fatihah jadikan anakku ini anak soleh. Sebagaimana solehnya anaknya Nabi Ibrahim. Nyatakan silaturahmi dengan Freedom Internet. Berbuat kebaikan itu semudah kita mendoakan. Ya Allah, semoga cepat sembuh.
Semudah kita membantu, semudah kita tersenyum, dan semudah kita menyapa. Semudah itulah berbuat baik. Semudah isi ulang, langsung sedekah kuota. Apapun, Fatihah itu adalah doa. Orang pindah rumah, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah buat berkala rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Orang nikahan, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Apapun kebutuhannya, yuk Fatihah. Orang yang sudah meninggal, anaknya bacakan Fatihah buat orang tuanya. Ada pernah nanya saya, dia bilang, halo Ustaz, kalau kirim Fatihah buat orang tua yang telah meninggal, apa sampai? Saya bilang, insya Allah sampai. Ada enggak tandanya Ustaz kalau sampai? Saya berkelakar bahwa ada tandanya sampai. Tandanya apa itu Ustaz? Kalau sampai apa tandanya? Saya bilang, semua Fatihah yang saya kirim, tidak ada yang kembali. Itu pertanda sampai. Itu kalau COD salah alamat, pasti kembali. Jadi semua nyampai karena tidak ada yang kembali. Dia bilang lagi, loh, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya dengan orang mati? Oh, beragama jangan akal-akalan. Mestinya nanya dong. Dalilnya apa? Kan gitu. Maka kita memakai dalil yang umum, karena dalil itu ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Kalau baca Fatihah itu dalil umum, afdalud doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Jadi artinya adalah alhamdu atau Fatihah, doa apapun yang diinginkan, silakan baca Fatihah. Termasuk bakti anak kepada orang tua, keseringan anaknya mengirimkan Fatihah orang tuanya, membacakan Fatihah orang tuanya. Jangan nanya lagi kantor pos mana yang kirim. Astagfirullah. Ini namanya beragama sih pakai akal-akalan. Ya. Jadi bakti anak kepada orang tua itu tadi buka puasa, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian baca Fatihah, doa untuk orang tua. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau panjang umur, anaknya boleh patungan. Anaknya berapa orang patungan sih sesama anak untuk mendaftar orang tuanya di masjid, tulis nama orang tuanya untuk penyembelih hewan kurban, almarhum anu bin anu. Nah, itu nyampai pahala kurban itu insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Cuma daging pembagiannya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, dan tentunya Alhamdulillah Tribuners kita kembali mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita semua yang hari ini Alhamdulillah orang tua kita masih hidup, masih lengkap, maka kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak itu lebih luas ya Pak Kiai, dan juga untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak menemani dapat memberikan doa dan pahala-pahala yang seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, seperti misalnya mengadakan berbuka puasa atas nama beliau dan seterusnya. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih masih menyaksikan program Syiar Ramadan pada hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas kesempatan dan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa dan nantinya akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang akan menambah insya Allah ilmu kita di bulan suci Ramadan kali ini dan insya Allah dapat bernilai sebagai amalan ibadah. Dan Tribuners yang hari ini akan menyampaikan kembali siraman-siraman ataupun juga ceramah-ceramah, yakni ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Pondok Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Kita sudah mulai Alhamdulillah. masuk ke pertengahan bulan Ya, puasa ya Pak Kiai. Segar sampai hari ini, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Dan ketika di episode sebelumnya Tribuners kita sudah membahas tentang bagaimana peranan orang tua mendidik dan bertanggung jawab kepada anaknya, mungkin hari ini dapat diberikan juga Pak Kiai mengenai seperti apa bakti anak kepada orang tua. Oh, iya, iya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah reda kepada hamba jika hamba itu mendurhakai orang tuanya. Karena redanya Allah tergantung daripada redanya kedua orang tua. Olehnya itu, sebagai anak, seyogianya bersyukurlah bagi yang masih hidup orang tuanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Olehnya itu, berbaktilah kepadanya. Dan bagi yang sudah meninggal orang tuanya, di bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah adakan buka puasa lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu termasuk kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Kalau tidak bisa di rumah untuk acara buka puasa, kirim kue buka puasa ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk orang tuaku, almarhum Anu bin Anu, almarhumah Anu binti Anu, gitu. Dan pahalanya jangan saya dihalangi ya Allah. Ampunkan dosanya orang tuaku, ampunkan juga dosaku. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua. Kemudian seringlah untuk doa, termasuk baca Fatihah. Baca Fatihah buat orang tua. Fatihah itu adalah doa. Siapa sih yang berkata Fatihah bukan doa? Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu tergantung apa yang diniatkan. Apapun hajatnya kepada Allah, jadikan Fatihah adalah doa. Contoh, anak-anaknya nakal, bandit. Sambil ngusap-ngusap kepalanya baca Fatihah lalu berkata, ya Allah dengan berkah Fatihah jadikan anakku ini anak soleh. Sebagaimana solehnya anaknya Nabi Ibrahim. Pun begitu kau maaf. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Berbuat kebaikan itu semudah kita mendoakan, Ya Allah, semoga cepat sembuh. semudah kita membantu, semudah kita tersenyum, dan semudah kita menyapa. Semudah itulah berbuat baik. Semudah isi ulang, langsung sedekah kuota. Apapun
Fatihah itu adalah doa. Orang pindah rumah, Fatihah. Ya Allah dengan berkah Fatihah buat berkala rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah, Baitullah. Orang nikahan, Fatihah. Ya Allah dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Apapun kebutuhannya, yuk Fatihah. Orang yang sudah meninggal, anaknya bacakan Fatihah buat orang tuanya. Ada pernah nanya saya, dia bilang, halo Ustadz, kalau kirim Fatihah buat orang tua yang telah meninggal, apa sampai? Saya bilang, insya Allah sampai. Ada enggak tandanya Ustadz kalau sampai? Saya berkelakar bahwa ada tandanya sampai. Tandanya apa itu Ustadz? Kalau sampai apa tandanya? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim, tidak ada yang kembali. Itu pertanda sampai. Itu kalau COD salah alamat pasti kembali. Jadi semua nyampai karena tidak ada yang kembali. Dia bilang lagi loh, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami apa hubungannya dengan orang mati? Oh, beragama jangan akal-akalan. Mestinya nanya dong. Dalilnya apa? Kan gitu. Maka kita memakai dalil yang umum karena dalil itu ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Kalau baca Fatihah itu dalil umum, afdalud doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Jadi artinya adalah alhamdu atau Fatihah, doa apapun yang diinginkan, silakan baca Fatihah. Termasuk bakti anak kepada orang tua, keseringan anaknya mengirimkan Fatihah orang tuanya, membacakan Fatihah orang tuanya. Jangan nanya lagi kantor pos mana yang kirim. Astagfirullah. Ini namanya beragama sih pakai akal-akalan. Ya. Jadi bakti anak kepada orang tua itu tadi buka puasa, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian baca Fatihah, doa untuk orang tua. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang kalau panjang umur, anaknya boleh patungan, anaknya berapa orang patungan sih sesama anak untuk mendaftar orang tuanya di masjid, tulis nama orang tuanya untuk penyembelih hewan kurban, almarhum anu bin anu. Nah, itu nyampai pahala kurban itu insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Cuma daging pembagiannya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, dan tentunya Alhamdulillah Tribuners kita kembali mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita semua yang hari ini Alhamdulillah orang tua kita masih hidup, masih lengkap, maka kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak itu lebih luas ya Pak Kiai, dan juga untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak menemani dapat memberikan doa dan pahala-pahala yang seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, seperti misalnya mengadakan berbuka puasa atas nama beliau dan seterusnya. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih masih menyaksikan program Syiar Ramadan pada hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas kesempatan dan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa dan nantinya akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang akan menambah insya Allah ilmu kita di bulan suci Ramadan kali ini dan insya Allah dapat bernilai sebagai amalan ibadah. Dan Tribuners yang hari ini akan menyampaikan kembali siraman-siraman ataupun juga ceramah-ceramah, yakni ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Pondok Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Kita sudah mulai Alhamdulillah. masuk ke pertengahan bulan Ya, puasa ya Pak Kiai. Segar sampai hari ini, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Dan ketika di episode sebelumnya Tribuners kita sudah membahas tentang bagaimana peranan orang tua mendidik dan bertanggung jawab kepada anaknya, mungkin hari ini dapat diberikan juga Pak Kiai mengenai seperti apa bakti anak kepada orang tua. Oh, iya, Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah reda kepada hamba jika hamba itu mendurhakai orang tuanya. Karena redanya Allah tergantung daripada redanya kedua orang tua. Olehnya itu, sebagai anak, seyogianya bersyukurlah bagi yang masih hidup orang tuanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Olehnya itu, berbaktilah kepadanya. Dan bagi yang sudah meninggal orang tuanya, di bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah adakan buka puasa lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu termasuk kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Kalau tidak bisa di rumah untuk acara buka puasa, kirim kue buka puasa ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk orang tuaku, almarhum Anu bin Anu, almarhumah Anu binti Anu, gitu. Dan pahalanya jangan saya dihalangi ya Allah. Ampunkan dosanya orang tuaku, ampunkan juga dosaku. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua. Kemudian seringlah untuk doa, termasuk baca Fatihah. Baca Fatihah buat orang tua. Fatihah itu adalah doa. Siapa sih yang berkata Fatihah bukan doa? Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu tergantung apa yang diniatkan. Apapun hajatnya kepada Allah, jadikan Fatihah adalah doa. Contoh, anak-anaknya nakal, bandit. Sambil ngusap-ngusap kepalanya baca Fatihah lalu berkata, ya Allah dengan berkah Fatihah jadikan anakku ini anak soleh. Sebagaimana Freedom Internet. Berbuat kebaikan itu semudah kita mendoakan. Ya Allah, semoga cepat sembuh.
semudah kita membantu, semudah kita tersenyum, dan semudah kita menyapa. Semudah itulah berbuat baik. Semudah isi ulang, langsung sedekah kuota. Apapun, Fatihah itu adalah doa. Orang pindah rumah, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah buat berkala rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Orang nikahan, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Apapun kebutuhannya, yuk Fatihah. Orang yang sudah meninggal, anaknya bacakan Fatihah buat orang tuanya. Ada pernah nanya saya, dia bilang, halo Ustadz, kalau kirim Fatihah buat orang tua yang telah meninggal, apa sampai? Saya bilang, insya Allah sampai. Ada enggak tandanya Ustadz kalau sampai? Saya berkelakar bahwa ada tandanya sampai. Tandanya apa itu Ustadz? Kalau sampai apa tandanya? Saya bilang, semua Fatihah yang saya kirim, tidak ada yang kembali. Itu pertanda sampai. Itu kalau COD salah alamat, pasti kembali. Jadi semua nyampai karena tidak ada yang kembali. Dia bilang lagi loh, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami, apa hubungannya dengan orang mati? Oh, beragama jangan akal-akalan. Mestinya nanya dong. Dalilnya apa? Kan gitu. Maka kita memakai dalil yang umum, karena dalil itu ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Kalau baca Fatihah itu dalil umum, afdal doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Jadi artinya adalah alhamdu atau Fatihah, doa apapun yang diinginkan, silakan baca Fatihah. Termasuk bakti anak kepada orang tua, keseringan anaknya mengirimkan Fatihah orang tuanya, membacakan Fatihah orang tuanya. Jangan nanya lagi kantor pos mana yang kirim. Astagfirullah, ini namanya beragama sih pakai akal-akalan. Ya, jadi bakti anak kepada orang tua itu tadi buka puasa, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian baca Fatihah, doa untuk orang tua. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau panjang umur, anaknya boleh patungan. Anaknya berapa orang patungan sih sesama anak untuk mendaftar orang tuanya di masjid, tulis nama orang tuanya untuk penyembelih hewan kurban, almarhum anu bin anu. Nah, itu nyampai pahala kurban itu insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Cuma daging pembagiannya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, dan tentunya alhamdulillah Tribuners kita kembali mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita semua yang hari ini alhamdulillah orang tua kita masih hidup, masih lengkap, maka kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak itu lebih luas ya Pak Kiai, dan juga untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak menemani dapat memberikan doa dan pahala-pahala yang seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, seperti misalnya mengadakan berbuka puasa atas nama beliau dan seterusnya. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih masih menyaksikan program Syiar Ramadan pada hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas kesempatan dan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini Tribuners, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa dan nantinya akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang akan menambah insya Allah ilmu kita di bulan suci Ramadan kali ini dan insya Allah dapat bernilai sebagai amalan ibadah. Dan Tribuners yang hari ini akan menyampaikan kembali siraman-siraman ataupun juga ceramah-ceramah, yakni ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Pondok Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Kita sudah mulai Alhamdulillah. masuk ke pertengahan bulan Ya, puasa ya Pak Kiai. Segar sampai hari ini, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Dan ketika di episode sebelumnya Tribuners kita sudah membahas tentang bagaimana peranan orang tua mendidik dan bertanggung jawab kepada anaknya, mungkin hari ini dapat diberikan juga Pak Kiai mengenai seperti apa bakti anak kepada orang tua. Oh, iya, Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah reda kepada hamba jika hamba itu mendurhakai orang tuanya. Karena redanya Allah tergantung daripada redanya kedua orang tua. Olehnya itu, sebagai anak, seyogianya bersyukurlah bagi yang masih hidup orang tuanya. Masih ada kesempatan menatap wajahnya mama tersenyum. Masih ada kesempatan menatap wajahnya bapak tertawa. Olehnya itu berbaktilah kepadanya. Dan bagi yang sudah meninggal orang tuanya, di bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah adakan buka puasa lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Itu termasuk kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Kalau tidak bisa di rumah untuk acara buka puasa, kirim kue buka puasa ke masjid. Lalu niatkan, ya Allah, pahala buka puasa ini untuk orang tuaku, almarhum Anu bin Anu, almarhumah Anu binti Anu, gitu. Dan pahalanya jangan saya dihalangi ya Allah. Ampunkan dosanya orang tuaku, ampunkan juga dosaku. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua. Kemudian seringlah untuk doa, termasuk baca Fatihah. Baca Fatihah buat orang tua. Fatihah itu adalah doa. Siapa sih yang berkata Fatihah bukan doa? Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu doa alhamdu. Afdal doa adalah alhamdu. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi itu alhamdu tergantung apa yang diniatkan. Apapun hajatnya kepada Allah, jadikan Fatihah adalah doa. Contoh, anak-anaknya nakal, bandit. Sambil ngusap-ngusap kepalanya baca Fatihah lalu berkata, ya Allah dengan berkah Fatihah jadikan anakku ini anak soleh. Sebagaimana solehnya anaknya. Berbuat kebaikan itu semudah kita mendoakan. Ya Allah, semoga cepat sembuh.
semudah kita membantu, semudah kita tersenyum, dan semudah kita menyapa. Semudah itulah berbuat baik. Semudah isi ulang, langsung sedekah kuota. Apapun, Fatihah itu adalah doa. Orang pindah rumah, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah buat berkala rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Orang nikahan, Fatihah. Ya Allah, dengan berkah Fatihah satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Apapun kebutuhannya, yuk Fatihah. Orang yang sudah meninggal, anaknya bacakan Fatihah buat orang tuanya. Ada pernah nanya saya, dia bilang, halo Ustaz, kalau kirim Fatihah buat orang tua yang telah meninggal, apa sampai? Saya bilang, insya Allah sampai. Ada enggak tandanya Ustaz kalau sampai? Saya berkelakar bahwa ada tandanya sampai. Tandanya apa itu Ustaz? Kalau sampai apa tandanya? Saya bilang semua Fatihah yang saya kirim, tidak ada yang kembali. Itu pertanda sampai. Itu kalau COD salah alamat pasti kembali. Jadi semua nyampai karena tidak ada yang kembali. Dia bilang lagi loh, di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kalau tunjuki kami apa hubungannya dengan orang mati? Oh, beragama jangan akal-akalan. Mestinya nanya dong. Dalilnya apa? Kan gitu. Maka kita memakai dalil yang umum. Karena dalil itu ada dalil yang sifatnya umum. Ada dalil yang sifatnya khusus. Kalau baca Fatihah itu dalil umum. Afdal doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Jadi artinya adalah alhamdu atau Fatihah. Doa apapun yang diinginkan. Silakan baca Fatihah. Termasuk bakti anak kepada orang tua. Keseringan anaknya mengirimkan Fatihah orang tuanya. Membacakan Fatihah orang tuanya. Jangan nanya lagi kantor pos mana yang kirim. Astagfirullah. Ini namanya beragama sih pakai akal-akalan. Ya. Jadi bakti anak kepada orang tua itu tadi buka puasa, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian baca Fatihah, doa untuk orang tua. Kemudian hari raya Idul Kurban yang akan datang, kalau panjang umur, anaknya boleh patungan. Anaknya berapa orang patungan sih sesama anak untuk mendaftar orang tuanya di masjid, tulis nama orang tuanya untuk penyembelih hewan kurban, almarhum Anu bin Anu. Nah, itu nyampai pahala kurban itu insya Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Cuma daging pembagiannya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, dan tentunya alhamdulillah Tribuners kita kembali mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita semua yang hari ini alhamdulillah orang tua kita masih hidup, masih lengkap, maka kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak itu lebih luas ya Pak Kiai, dan juga untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah tidak menemani dapat memberikan doa dan pahala-pahala yang seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi, seperti misalnya mengadakan berbuka puasa atas nama beliau dan seterusnya. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih masih menyaksikan program Syiar Ramadan pada hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas kesempatan dan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.